Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya presentasi kali ini untuk memenuhi tugas teknik konseling yang mengenai materi pendekatan psikodinamika. Pendekatan konseling psikodinamika yang dipaparkan oleh kelompok 1. Yaitu ada Agnes Angelina sebagai artikel, lalu ada Aufa Hanif Marsha sebagai artikel, lalu ada Firdatus Solihah sebagai record video dan share screen, lalu ada Melanie Kristianti sebagai PPT, dan saya sendiri Muhammad Farhan sebagai pemateri 1, dan yang terakhir adalah Umi Nurlaili sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita kupas tuntas mengenai pendekatan konseling psikodinamika. Psikodinamika itu sendiri atau biasa dikenal dengan teori dasar psikoanalisis, yang dimana teori ini adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Jadi segala unsur-unsur yang ada yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Lalu teori ini diasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Yang mana pada anak-anak dini tersebut lebih mudah merekam sesuatu dan menirukan sesuatu. Dari adanya konflik di anak-anak dini tersebut itu dijelaskan bahwa anak dini itu lebih mudah menentukan yang mana yang baik dan mana yang benar. Lalu langsung saja pada slide selanjutnya ada Sigmund Freud sebagai teori yang memunculkan teori tentang psikoanalisis. Beliau lahir pada tanggal 06 Mei 1896 di Moravia. Dan ini dikenal sebagai Bapak Psikoanalisa, dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Yang mana memiliki konsep psikoanalisis yang berkaitan dengan teori kepribadian, terapi, dan teknik investigasi ketidaksadaran. Teori ini didasarkan oleh 3 poin, yaitu yang pertama adalah segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan-dorongan yang terletak pada ketidaksadaran. Jadi adanya dorongan ini atau stimulus bagi tingkah laku manusia itu diletakkan pada alam yang tidak sadar atau alam di bawah sadar kita sendiri. Yang kedua ada tentang kepribadian merupakan hasil dari apa yang terjadi pada masa kanak-kanak. Kembali lagi pada yang awal tadi, anak-anak lebih mudah merekam dan lebih mudah mencerna dari segala sesuatu yang diperbuat oleh orang dewasa. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu tentang kepribadian manusia terbentuk berdasarkan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi dorongan-dorongan seksualnya. Jadi adanya teori ini juga menuntun terhadap seksualitas yang terjadi di kehidupan, sehingga dapat diatasi oleh adanya stimulun atau stimulasi. Untuk selanjutnya tentang konsep utama psikoanalisis, yang mana konsep utama ini akan dipaparkan oleh saudari Lail. Saya pribadi persilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhan mengenai konsep-konsep utama psikoanalisis. Jadi, Sigmund Freud menggambarkan kepribadian manusia ibarat gunung es, dengan bagian atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran, dan bagian bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran. Kemudian, di antara wilayah itu terdapat wilayah prakesadaran. Dalam teorinya, Freud membagi struktur kepribadian
menjadi 3. Yang pertama, id. Id ini isinya ada harapan, kesenangan, dan nafsu. Yang kedua adalah ego. Ego ini adalah pertimbangan atau penentuan. Kemudian yang ketiga, superego. Superego ini terikat pada moral atau kata hati. Mengenai apa itu struktur kepribadian, jadi struktur kepribadian adalah struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga sistem ini nantinya akan saling berkaitan. Yang pertama, id. Id yaitu subsistem kepribadian asli dan dimiliki sejak lahir. Digerakkan oleh libido untuk beradaptasi secara fisiologis dan sosial untuk mempertahankan diri dan spesiesnya. Pusat dari naluri-naluri dan impuls-impuls primitif yang menjangkau ke belakang sampai ke masa silam hewani manusia. Ia bersifat hewani dan seksual juga tak sadar. Ya, jadi id itu suatu sistem kepribadian yang muncul sejak lahir. Id ini adanya di daerah unconscious atau alam bawah sadar dan biasanya bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan atau keinginan. Berusaha mendapatkan kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Prinsip kenikmatan ini bekerja dengan 2 cara, yaitu refleks dan primary process. Contoh refleks seperti kedipan mata, menggaruk saat gatal, mengucap saat kelilipan. Jadi itu terjadi secara tiba-tiba, tidak terpikirkan saat melakukannya. Kemudian primary process. Primary process yaitu aktivitas membayangkan, misalnya membayangkan menjadi gaya. Aktivitasnya seperti mimpi, lamunan, dan halusinasi. Jadi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Prinsipnya tidak tahu moral. Karena tidak bermoral, maka dari itu membutuhkan ego atau rasionalitas. Misalnya saja, kita hidup di lingkungan yang mana lingkungan tersebut tidak membenarkan pacaran. Id menginginkan saat pacaran melakukan kegiatan seperti pegangan tangan, pelukan, dan lain-lain. Nah, itu tadi kan tidak tahu moral, inginnya melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, dia butuh rasionalitas. Kira-kira hal tersebut pantas tidak ya? Misalnya bergandengan tangan atau pelukan di depan orang banyak. Kira-kira itu bermoral tidak ya? Maka muncullah ego. Ego ini nanti yang akan menimbang hal tersebut sebenarnya boleh atau tidak untuk dilakukan, hal tersebut melanggar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego adalah mediator antara kehendak-kehendak id yang liar dan kendali-kendali dunia luar. Karena dalam keadaannya ego itu berlaku sebagai sensor terhadap keinginan-keinginan id. Jadi ego itu rasionalitas. Di sini ego mampu memahami realitas yang ada. Ego ini sebagai eksekutor. Apakah akan memilih id atau cenderung pada superego? Tugas ego ada 2, yaitu memilih insting atau stimulus prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Dan yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana stimulus direspon dengan resiko yang minim. Menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan. Jadi, ego ini yang menentukan kapan dan bagaimana suatu insting dipuaskan. Ego akan berusaha memenuhi kebutuhan id dengan prinsip kenikmatan, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan moral manusia. Bagaimana prinsip kenikmatan itu seimbang dengan moral yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga superego. Superego dikembangkan dari kebudayaan dan nilai-nilai sosial dan terbentuk karena interaksi sosial, merupakan kode moral yang menentang id atau kontrol individu. Jadi superego itu kan prinsip moral. Moral tersebut berasal dari nilai-nilai yang ada di lingkungan. Nilai ini akhirnya membentuk perilaku, conscience, atau ego ideal. Ego ideal cenderung menjadikan individu sebagai sosok yang ideal di masyarakat. Sedangkan conscience, dia akan menghukum dirinya jika melanggar moral yang ada. Konsep superego adalah irasional dan akhirnya menghambat keinginan id. Untuk penjelasan slide selanjutnya, saya kembalikan pada pemateri 1. Dipersilahkan Farhan. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua dalam penjelasannya. Saya lanjutkan pada
materi selanjutnya, yaitu ada dinamika kepribadian, di mana dinamika kepribadian sendiri memiliki hubungan interaksi antara daya-daya pendorong atau stimulun. Lalu ada kaitannya dengan id, ego, dan superego, di mana ego di sini adalah sebagai eksekutor untuk menentukan id atau superego. Jadi dari dinamika kepribadian ini memiliki contoh kecemasan yang ada di masyarakat. Kecemasan yang ada di masyarakat lebih pada unsur kepribadiannya, yaitu ada pada kecemasan realita. Kecemasan realita di sini mengakibatkan dari ketakutan menghadapi realita di sekitarnya. Jadi kecemasan realita ini merupakan suatu kecemasan yang bersumber dari adanya ketakutan terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata. Lalu ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik ini yaitu khawatir tidak mampu mengatasi dan menekan keinginan primitifnya, di mana kecemasan neurotik ini adalah insting rasa takut akan keluar dari jalur yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang akan menyebabkan ia dihukum. Lalu yang ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral ini merupakan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai yang ada pada hati nuraninya. Jadi kecemasan moral ini sering kerap terjadi pada unsur individu personality seseorang itu sendiri. Bisa dikaitkan pada introyeksi, di mana introyeksi ini memiliki makna seberapa pentingkah penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Dari kecemasan tadi, dari berbagai kecemasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara individu untuk menghilangkan kecemasan adalah melalui mekanisme pertahanan diri. Lalu dari adanya dinamika kepribadian ini akan memunculkan tentang mekanisme pertahanan ego. Dengan cara tadi melalui mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan ego akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya sebagai pemateri 1 mempersilahkan pada saudari Nurlaili untuk memaparkannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan ego. Jadi, mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan untuk mempertahankan citra diri. Istilah ini dicetuskan oleh Sigmund Freud. Menurutnya, tiap orang pasti memiliki mekanisme pertahanan egonya tersendiri yang dipengaruhi dari pengalamannya ketika bertumbuh dewasa. Mekanisme pertahanan ego manusia ada 7. Yang pertama adalah represi. Represi adalah keinginan yang dipendam ke alam bawah sadar. Ketika seseorang mengalami pengalaman menyakitkan, tanpa sadar ia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut. Padahal, memori tersebut selalu berada dalam ingatannya. Misalnya, seseorang mengalami pengalaman buruk dalam hubungan asmara. Namun, ia tidak ingin menerima kenyataan tersebut. Akhirnya, ia menjadi sulit untuk menjalin hubungan baru di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah reaction formation, yaitu menunjukkan sikap yang berbeda dari yang dipikirkan. Misalnya saja, ada seorang wanita yang menyukai seorang pria. Karena rasa gengsinya, maka ia bertindak cuek, tidak perhatian, bahkan bisa seolah membenci. Jadi sikap yang ditunjukkan itu berbeda dari sebenarnya. Dia menyembunyikan sikap yang berbeda dengan sikap lain. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi. Proyeksi ini artinya melindungi diri dengan melibatkan orang lain. Proyeksi merupakan usaha untuk menyalahkan orang lain mengenai kegagalannya, kesulitannya, atau keinginan yang tidak baik. Misalnya, ketika kita membenci seseorang, kita akan melakukan proyeksi bahwa orang tersebut juga
membenci kita. Jadi melindungi diri kita dengan melibatkan orang lain atau juga menyalahkan orang lain. Kemudian yang keempat, ada displacement. Displacement ini yaitu emosi ditahan yang kemudian dilampiaskan kepada yang lain. Misalnya, kamu bertengkar dengan adikmu, padahal yang salah adikmu, tetapi malah kamu yang dimarahi oleh ibumu. Saat dimarahi, kamu menerima itu, kamu diam. Meskipun di dalam hati kamu merasa marah dan tidak terima disalahkan. Tetapi setelah ibumu pergi, kamu memukul adikmu atau menendang pintu sebagai lampiasan. Jadi displacement ini emosinya ditahan, kemudian melampiaskannya kepada orang lain atau hal lain. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Saya akan mengempowering materi tersebut, yaitu selanjutnya adalah rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini yaitu membenarkan perilaku yang tidak benar. Terjadi saat seseorang yang ditolak oleh sesuatu yang diinginkan dan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, seseorang ditolak kencan akan mengatakan pada orang-orang bahwa ia tidak tertarik pada pasangan kencannya. Dengan rasionalisasinya, ini dilakukan untuk melindungi harga dirinya agar tidak dicap buruk oleh orang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada regresi. Regresi ini yaitu kembali ke tingkat yang belum matang. Seperti halnya suatu anak yang ingin tetap diperhatikan oleh ibu yang sedang melahirkan adik baru. Jadi adik baru ini terlahir dan kasih sayang seorang ibu terkadang muncul lebih perhatian pada seorang adik yang baru. Jadi seorang anak yang sudah tua bisa menarik perhatian yang baru kepada ibunya. Itu adalah regresi. Selanjutnya ada denial. Di mana denial ini yaitu menyangkal kenyataan. Menyangkal di sini memiliki contoh seperti seseorang itu khawatir dengan benjolan dan ditakutkan itu adalah kanker. Benjolan ini ada di benjolan tubuhnya. Jadi ditakutkan itu adalah kanker. Tetapi denial di sini melakukan penolakan bahwa itu kanker. Dan ini memiliki dampak negatif jika tetap dilakukan adalah sebagai penolakan. Negatifnya, jika itu benar-benar sebagai kanker, akan merugikan pada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dengan penjelasan mekanisme pertahanan ego ini ada tujuh mekanisme yang memiliki kesimpulan dari materi kami yang kami jelaskan. Kesimpulannya yaitu jika dikaitkan pada permasalahan klien atau permasalahan konflik, yaitu berakar dari adanya konflik-konflik batin dan mekanisme pertahanan ego yang tidak disadari. Lalu dari permasalahan ini muncul adanya tujuan, di mana tujuan ini membantu klien menemukan konflik batin yang tidak disadarinya dan memperkuat fungsi ego, di mana fungsi ego ini supaya dapat menghadapi konflik tersebut secara sehat. Dan fungsi konselor di sini adalah sebagai analis dan relasi konseling sebagai jaminan. Saya rasa sudah sangat cukup dari penjelasan kami. Kami kelompok 1 izin mengundurkan diri dan menutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.